Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Eki Bangun. Di kesempatan kali ini di sini ada motor Vario, Vario 125 injeksi tentunya. Ini lagi mau perakitan. Tapi sebelum kita lanjut ke perakitan, di sini Eki Bangun ingin mencoba sedikit mengulas untuk jalur oli atau sirkulasi oli yang nantinya mengarahnya ke bagian depan, ke area noken as. Di sini mumpung bagian-bagiannya ini belum kita rakit, mudah-mudahan video ini bisa lebih jelas. Tapi sebelum kita lanjut, di sini Eki Bangun ingin mencoba mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel Eki Bangun hingga saat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Buat yang secara langsung maksudnya yang sudah subscribe, buat yang nggak langsung terima kasih yang sudah mau nonton, karena tentunya nggak semua yang udah nonton video saya dia subscribe ke channel saya. Tapi berkat view kalian juga channel Eki Bangun ini selalu bisa berkembang hingga saat ini. Mohon dikoreksi apabila nantinya ada kesalahan, karena di sini sama Eki Bangun juga lagi sama-sama belajar. Oke, kita langsung saja dari blok yang bagian kiri. Oke, untuk di bagian blok kiri nih, kita bisa lihat di sini untuk oli secara otomatis titik awalnya di saat kita memasukin, pertama dari sini kita bisa lihat di sini ada lubang buat ngisi oli. Terus kita coba lihat di bagian dalamnya, kita bisa lihat di sini tuh nantinya di saat kita isi oli masuk ke situ tuh, otomatis oli mengalir. Terus untuk di bagian bawah sana kita bisa lihat itu di bagian bawah sana itu ada lubang, itu lubang buat tap oli. Nih kita bisa lihat di sini, ini lubang buat tap oli. Terus nantinya di saat blok ini udah terpasang ke blok yang satunya atau blok yang sebelah kiri, nantinya oli masuk dari bagian sini, dia masuk ke bagian dalam sini. Nah, nih nantinya oli masuk ke sini, dia mengalir. Kita bisa lihat di sini ada celah, ini ada celah oli, nantinya juga masuk ke bagian dalam sini karena di sini ada celah. Untuk bagian sini oli yang masuk ke sini maksudnya nantinya dia yang mengarahnya ke area noken as. Kita bisa lihat di bagian sebelah sana dulu, kita geser ke sebelah kiri, bagian kiri motor maksudnya. Kita bisa lihat di sini, ada lubang. Jadi oli yang dari bagian blok mesin dia secara otomatis karena benda cair, dia pasti mengalir ke sini. Terus untuk di area sini, di sini ada filter oli. Nantinya filter oli dia terpasang seperti ini. Oke. Di saat oli sudah terfilter, maksudnya tersaring sama filter, oli ini bakal masuk ke lubang yang sini tuh. Jadi pada intinya oli yang masuk ke lubang sini, sebelum masuk ke lubang sini dia difilter dulu atau disaring dulu. Makanya untuk oli yang masuk ke area noken as ini dibutuhkan oli yang bersih dari gram atau dari kotoran. Kita bisa lihat masuknya oli ke lubang ini karena terhisap oleh putaran pompa oli yang ada di sebelah sana, sebelah kanan motor. Kita lanjut ke bagian sana, kita bisa perhatikan di sini lubangnya itu. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Untuk lubang yang tadi
kita bisa lihat di sini, ini tembusannya ke sini. Untuk lubang yang ini nantinya di saat blok ini udah terpasang, blok yang sebelah kanan sudah terpasang, untuk lubangnya dia nantinya terhubung ke sini. Kita bisa lihat di sini. Ntar coba kita dekatkan dulu ke posisinya. Di saat blok ini udah terpasang seperti ini pasangannya seperti ini. Lubang yang ini lubang yang ini dia masuk ke sini, jadi jalur oli dia ke sini masuk ke sana. Terus di bagian sebelah kanannya kita bisa lihat di sini untuk posisi pompa oli. Posisi pompa oli dia ada di sini. Untuk di area pompa oli kita bisa lihat di sini ada lubang. Untuk lubang yang ini, sekali lagi untuk lubang yang ini tembusannya nih kita bisa lihat. Nah itu ini di bagian bawah sini, jadi lubang tembusnya ke sini, jadi oli masuk ke sini. Sesudah oli masuk ke sini dia dipompa untuk berpindah tempat ke lubang yang satunya. Tuh kita bisa lihat di sini ada lubang lagi. Jadi di saat oli masuk ke sini dia terus dipompa ke lubang yang sini. Sesudah masuk ke lubang yang satunya, oli bakal keluar dari lubang yang ini. Nih. Jadi oli yang dari pompa oli sini ya nantinya keluar dari lubang sini. Jadi di saat kita mau pasang seher, kita harus pastikan dulu di saat kita sela nih oli ini harus dipastikan keluar dari lubang yang ini. Sesudah dari lubang sini, nantinya di bagian sini dia terhubung lagi ke blok seher. Untuk di blok seher, nah ini blok sehernya, kita bisa lihat di sini. Di sini ada jalur oli itu naik ke atas ini. Di saat oli ini keluar dari sini, dia bakal ke sini karena nantinya si blok seher ini kita bisa lihat di sini. Untuk nantinya blok seher, ntar kita pasang dulu. Nah itu kita bisa lihat nantinya blok seher terpasang seperti ini. Sesudah blok seher terpasang, ini oli bakal naik ke sini. Kita bisa lihat di bagian tengah sini, ini ada coakan kecil. Untuk coakan ini kita bisa lihat di sini. Nih, di sini ada lubang. Jadi untuk oli yang naik ke atas, untuk sebagian dia masuk ke dalam sana. Kita bisa lihat di sini untuk tembusannya. Untuk oli yang masuk itu kita bisa lihat. Jadi nantinya dia oli ini masuk dari sini, masuk ke sini untuk area untuk pelumasan area stang seher. Untuk oli yang sebagian masuk ke bagian dalam sana. Terus untuk yang sebagian lagi dia ngikuti jalurnya ini naik ke atas. Kita bisa lihat ke sini. Untuk lubang ini dia nantinya terhubung ke sini ke baut yang ini. Jadi nantinya oli mengalir ke sini melalui baut, melalui jalurnya. Ini jalurnya melalui baut ini. Makanya untuk di saat kita bongkar mesin, biasanya untuk di motor ada satu baut yang kondisinya dia selalu bersih bila dibandingin dengan 3 baut yang lainnya, karena untuk satu baut ini dia jalur oli, dilewati oli. Sesudah oli masuk melalui baut dari lubang yang sini, nantinya oli dia bakal keluar di lubang yang ini. Ini sekali lagi oli bakal keluar di lubang yang ini. Terus di saat blok yang satunya terpasang lagi, kita bisa lihat di sini, kita bisa perhatikan
Di sini nantinya blok terpasang seperti ini. Jadi oli yang tadi dari lubang baut sini dia bakal mengalir ke sini ke lubang baut, karena nantinya baut otomatis ke sini, tembus ke sini. Cuma karena di sini udah tertutup sama ring sama mur, di saat motor ini udah dirangkai nantinya bakal ada ring sama mur, otomatis oli berhenti di sini. Kita bisa lihat di bagian sini nih, karena oli di sini udah di stop, maksudnya secara otomatis dia di stop. Saya ngomongnya di stop sama baut sama ring. Oli ada jalur lain, dia keluar lewat lubang sini nih, kita bisa lihat. Kita bisa pastikan di sini nih, ini lubang. Kita coba colok, kita lihat ke bagian dalamnya sini. Nah itu kelihatan, itu kelihatan. Jadi nanti oli yang dari baut dia keluar lewat sini. Oke, bisa diperhatikan oli ini. Nantinya oli dia keluar dari sini, terus di saat blok ini udah terpasang nih, nantinya blok ini udah terpasang, tapi kita pasang dulu nih karetnya. Kita juga harus perhatikan di saat kita mau mengganti karet yang ini, karet kop silinder kop. Nih lubang ini harus dipastikan ada, karena saya dulu pernah ngerjain di motor Beat. Ini motor Beat suaranya kasar, ternyata begitu dibongkar ternyata karet ini udah gantian, cuma untuk lubang ininya dia rapet. Jadi secara otomatis oli yang tujuannya untuk sirkulasi area noken as ini malah justru ditutup sama karetnya. Kita bisa perhatikan di sini, ini karetnya harus ada lubangnya, maksudnya nantinya karet terpasangnya seperti ini tuh, dia pas ke lubang oli. Terus sesudah terpasang ke karet, maksudnya sudah karet terpasang, nantinya karet dipasangnya di sini. Oke, kita bisa lihat di sini tuh oli nantinya masuk ke sini tuh. Oke, bisa dilihat ini ada lubang. Oli ini bakal masuk ke sana, ke dalam. Oli bakal masuk ke dalam sana ini. Terus di bagian bawahnya sini kita bisa lihat di sini ada lubang kecil gitu. Jadi oli masuk ke dalam sana. Terus di saat ini udah terpasang seperti ini, untuk arah semprotannya, arah semprotan oli maksudnya, ini arah semprotan oli dia arahnya ke bagian dalam sini. Jadi dia nyemprot ke area dia nyemburnya ke area noken as. Sudah dari area sini secara otomatis oli balik lagi ke bagian belakang melalui jalur ini, jalur rantai keteng. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk jalur sirkulasi oli. Oke, sekedar sekedar informasi. Di sini kita bisa perhatikan ada baut nih. Kalau kita lihat dari bagian dalamnya, ini baut. Ini fungsi dari baut ini bertujuan di saat kita mau ngecek oli apakah ini sirkulasinya normal atau enggak. Di saat motor mesin kita lagi hidup, kita bisa lepas baut ini. Di saat mesin motor hidup, dipastikan oli keluar dari lubang sini dengan lancar. Itu bisa dipastikan bahwa sirkulasi oli normal. Tapi di saat kita buka baut ini, kondisi mesin hidup oli nggak keluar dari lubang sini, bisa dipastikan ada masalah di jalur sirkulasi oli. Mungkin mampet atau pompa olinya yang kurang maksimal, itu juga bisa. Oke, mungkin cukup seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di share,
terus support terus channel Eki Bangun. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.